ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hafiza Adlina Afni dengan NIM 2103010066, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, kelas 27 Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah wajib kurikulum. Dengan dosen pengampu Aisyah SH Eshos MH. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas dan integrasi nasional. Sesuai dengan judul, mari kita bahas apa sih identitas itu? Terus, identitas nasional itu seperti apa? Jadi, identitas itu berasal dari kata identity yang artinya itu memiliki tanda, ciri atau jati dirinya yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Misalnya nih, orang kan ada yang memiliki kulit yang putih, sawo matang, kulit hitam. Nah, itu tuh namanya identitas. Sedangkan nasional itu yang berarti bangsa. Bangsa pasti nggak asing kan? Sebenarnya apa sih arti bangsa? Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas yang sama dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional, ciri atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya. Konteks identitas nasional itu sendiri berkaitan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan karakter khas suatu negara. Sebagai warga negara, kita tentu harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperlukan supaya warga negara bisa mengetahui ciri dan karakteristik negara Indonesia, membedakan identitas dengan negara lain. Apa sih identitas nasional Indonesia? Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional itu antara lain: yang pertama ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai dengan pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Kemudian, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera negara Indonesia pertama kali dikibarkan ketika proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera warna merah putih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Kemudian lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah. Garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Kemudian ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Arti Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dan pemahaman warga negara untuk bersikap. Kemudian Undang-Undang 1945 yang menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Kemudian bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Kemudian konsep wawasan Nusantara dan kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Selanjutnya, apa sih integrasi nasional itu? Menurut KBBI, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi, integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan.
Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk karena terdiri dari beberapa kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Karena itu, integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan segala bentuk latar belakangnya. Jadi, dapat disimpulkan ada 4 alasan mengapa membangun integrasi nasional itu sangat penting. Yaitu yang pertama, integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Kedua, integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Ketiga, diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang keempat, diperlukan untuk menjaga kesatuan, persatuan, serta kedaulatan negara Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard Regin dalam Muhaimin dan Colin McAndrew 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau bagaimana cara pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya, ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawannya. Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Juga hal yang saat ini terjadi, di mana Malaysia ingin mengklaim bahwa Reok Ponorogo adalah budaya Malaysia, dan terjadinya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang mulai berbondong-bondong di berbagai media sosial untuk mengatakan bahwa Reok Ponorogo itu adalah budaya Indonesia. Yang kedua, ada gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik akan dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar, umumnya yang mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Misalnya, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi bangsanya. Kemudian yang ketiga, ada kekuatan lembaga. Lembaga politik, misalnya birokrasi, yang juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Kemudian yang keempat ialah ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Pada daerah Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan nilai itu, kelompok-kelompok masyarakat di daerah itu bersedia bersatu, misalnya Pelagedong, sebagai nilai bersama yang dijunjung oleh masyarakat Maluku. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang yang dirugikan dan miskin, sulit untuk bersatu atau merasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan, serta ia mendapatkan kekayaan secara tidak adil. Banyak kasus ini karena ketidakadilan, maka sebuah masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsanya yang bersangkutan.
Dengan pembangunan ekonomi yang merata, maka hubungan dan integrasi antara masyarakat akan semakin mudah dicapai. Sekian penjelasan dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.